الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليمان بالوصال تبرما أسر السرور إلى الفؤاد وطيما. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. يا حسن ما جادت به في وصلها أملا بوصل فيه كل صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى في جنة مشقاني من وصفها إلا لكون الحب فيها ويانا. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا رب ya Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah cara muhadarah kita pada siang hari. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur guru-guru kita
mensehatkan badan guru-guru kita, dan melimpahkan akan Allah kepada guru-guru kita akan rezeki yang halal melimpah lagi berberkah. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini ulun selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan oleh kawan-kawan ulun dari campuran kelas pada acara muhadarah siang hari ini. Yang susunan acaranya berupa sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Kalam ilahi, bacaan diiringi dengan syair-syair maulid, 4. Koreksi sekaligus doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara kita pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih kepada guru yang telah membacakan suratul Fatihah beserta doa tadi. Dengan pembacaan surah Al-Fatihah tersebut dimulailah acara kita pada siang hari ini. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh kawan kami yang bernama Ahmad Badali. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ahmad Badali yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dia yang membaca dan maupun kita yang mendengar mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan teks-teks pidato muhadarah yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kami. Untuk perwakilan yang pertama yaitu kepada Muhammad Amin Badali, perwakilan dari kelas 3 Ulia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi aidi bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Takhasus Diniyah. Semoga kita dan beliau semua diberi keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang insan seharusnya amadah dan bersyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya ialah lisan. Cara amanah dan mensyukurinya ialah dengan menggunakannya untuk ibadah ta'ah, seperti berzikir, membaca Al-Quran, membaca ilmu-ilmu yang manfaat dan lain sebagainya. Dan juga menahannya dari maksiat dan hal-hal yang sia-sia. Seperti di dalam syair pada kitab Qami'ut Tughyan, wahfaz lisanaka thumma farjaka taghnam, yang artinya jaga olehmu akan lisanmu, kemudian farajmu, niscaya engkau beruntung. Yang artinya kita harus menjaga lisan kita dari segala maksiat seperti ghibah, namimah dan lain-lainnya. Dan juga kita harus menjaga lisan kita dari menyakiti hati orang lain dengan cara memikirkan apakah yang nanti kita ucapkan akan menyakiti hati orang lain atau tidak. Dan berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila menghendaki oleh salah seorang kalian akan berbicara, maka atasnya bahwa memikirkan pada perkataannya. Maka apabila jelas padanya oleh kebaikan, maka silahkan berbicara. Dan apabila ragu-ragu padanya ada kebaikan, maka janganlah berbicara sehingga nampak padanya oleh kebaikan. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Amin Badali tadi. Semoga kita bisa mengambil intisari dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh kawan. Pembacaan teks pidato muhadarah yang kedua yang akan dibacakan oleh kawan kita Muhammad Saleh, perwakilan dari dua ulia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah mensehatkan dan mengafiatkan kita, yang telah mencurahkan rahmat, taufik serta hidayahnya dan inayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita, pimpinan umat manusia, yaitu baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ulun muliakan dan yang kita muliakan seluruh Dewan Guru Pengajar Pondok Pesantren Takhasus Diniyah, mudah-mudahan Allah mensehatkan dan memanjangkan umur guru-guru kita dan mengumpulkan kita beserta beliau di dalam surga Firdaus bighairi hisab. Tema yang akan ulun bawakan yaitu kemuliaan orang yang berpuasa. Sekarang hanya dalam hitungan minggu kita akan memasuki bulan Ramadan. Ketika itulah kita diwajibkan berpuasa. Jadi setiap bulan Ramadan seluruh muslimin dan muslimat diwajibkan untuk berpuasa. Arti wajib, bila mengerjakan kita mendapat pahala, apabila meninggalkan kita berdosa. Puasa mempunyai banyak kelebihan, yaitu salah satunya menghapus dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu al-Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi puasa itu karena iman, lain karena ayang.
Kalahan ayang dulu menyuruh hanyar puasa. Puasa termasuk dalam rukun Islam. Kita yang ketiga. Puasa di bulan Ramadan salah satu kewajiban kita yang harus kita tunaikan sebagai orang muslim. Jangan ngaran wara Ramadan puasa ada suah. Pakai lalu. Di bulan Ramadan, yaitu setiap kita beramal akan dilipat gandakan. Jangan bulan puasa tuh jangan pindah mengoler HP aja diudak. Mengaji sehari sejus gerang 30 hari khatam. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ketika itulah setiap amal ibadah akan digandakan dan pintu neraka pun ditutup serta pintu surga yang terbuka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan teks pidato muhadharah yang ketiga yang akan dibacakan oleh kawan wakilan warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-muhdiyyin min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang mana dengan topik hidayah serta inayahnya jualah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan muhadharah atau latihan ceramah pesantren khusus diniyah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu ke hariban junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ulun muliakan dan sangat ulun hormati para dewan guru pondok pesantren khusus diniyah, semoga Allah memanjangkan umur pian sebarataan atau Allah umrakum fi sihatin wa afiyah wa salamah wa barakah. Amin. Yang ulun sayangi dan ulun hormati para kakak-kakak dan adik-adik santri sebarataan, semoga kita semua mendapat tiadalah ulun berdiri dan berbicara di sini kecuali hanya menunaikan perintah. Hadirin majelis muhadharah rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya Allahu a'lam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala yang dilarang Allah, yaitu segala bentuk kemaksiatan, maksiat yang terbit dari dorongan syahwat. Maka dengan puasalah kita dapat menghancurkan atau menahan hawa nafsu syahwat tersebut biiznillah dengan izin Allah.
Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul gha'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bisawmi, fa innahu lahu wijaa'un." Wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu dalam berumah tangga, maka segeralah menikah. Ini pemuda lah kalau kita, ini masih ABG, anak baru gede. Atau bahasa Banjarnya anak dumula genal. Pemuda itu umur 20, antara 20 ke 40 tahun gitu, hanya pemuda. Menurut kita ini masih kucoy, belum dimakan pemuda lagi. Maka bahwasanya menikah itu memelihara pandangan supaya jangan macam-macam dan menjadi benteng atau penjaga bagi kemaluan. Maka apabila belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa karena dengan berpuasa dapat meringankan syahwat. Jadi kesimpulannya untuk kita para penuntut ilmu dari ini hadis adalah perbanyaki puasa karena puasa dapat melemahkan syahwat. Di dalam kitab Durratun Nafihin diceritakan bahwasanya Nabi Musa munajat akan Tuhannya. Maka mengata ia, "Hai Tuhanku, adakah yang lebih engkau muliakan sebagaimana engkau muliakan aku sekira-kira mendengar aku akan kalam engkau?" Maka Allah Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya bagiku ada hamba yang aku keluarkan mereka di akhir zaman, maka aku muliakan mereka dengan bulan Ramadan. Dan adalah aku lebih dekat kepada mereka daripada engkau. Maka sesungguhnya aku kalam engkau, di antara aku dan di antara engkau terhalang 70.000 dinding." Maka apabila puasa oleh umat Rasulullah, putih bibir mereka dan kuning pucat warna mereka karena menahan lapar. Aku angkat itu dinding waktu mereka berbuka. Hai Musa, beruntung bagi orang yang haus kering tenggorokannya dan lapar perutnya pada bulan Ramadan. Maka tidak aku balas akan mereka selain berjumpa denganku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan." Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang memelihara lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan akan orang yang lapar. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, karena sekarang kita sudah di akhir bulan Sya'ban, maka marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, agar nanti di bulan Ramadan kita dapat memperbanyak ibadah di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, diampuni baginya akan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian yang dapat ulun sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri muhadarah ini, izinkan ulun sekali untuk berpantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh pian menumpang mandi. Kalau pian suka memandang, janganlah ulun dikuli BI. Sekali lagi nak. 2, 3 buah rambutan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Minta ampun, minta ridha. Al-afu minkum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara yang selanjutnya, kita dengar dulu syair-syair maulid dari kawan-kawan. Kepadanya dipersilahkan. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنمى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنمى مولاه بما التزم طوبى للنفس بالتقوى
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat berkumpul di halaman pondok pesantren tercinta kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yang memimpin kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni siapa lagi kalau bukan best of the best and one of the ranking, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beserta kerabat, sahabat dan kita semua para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada yang mulia guru-guru kita yang ada di depan kita, mohon maaf guru membelakangi. Mobil khusus kepada pimpinan pondok pesantren kita, yaitu guru kita, Guru Abdul Hasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan taat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mobil khusus pula kepada ayahanda kita tercinta, yakni Kiai Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena ini ada sedikit tentang puasa, tapi banyak banner tadi sudah. Ada beberapa orang sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang sebagaimana sudah dibacakan juga oleh kawan kita tadi, Ahmad Badali, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi umat sebelum kita pun juga diwajibkan berpuasa. Jadi bukan hanya kita saja, umat-umat terdahulu pun juga berpuasa. Cuma beda puasanya. Kayak apa? Allahu a'lam. Jadi ada juga yang mengatakan amunnya kita itu berpuasa di siang harinya, kemudian malamnya diisi dengan ibadah qiyamul lail, yaitu diantaranya yang pasti dahulu sembahyang tarawih. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi amunnya kita berpuasa tuh semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas berpuasanya karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, apalagi karena bebinian. Jadi gara-gara bebinian, nah itu bang dah. Kemudian lagi apa? Di antaranya orang-orang yang berpuasa ini adalah doanya tuh insya Allah mustajab, artinya dikabulkan insya Allah. Karena salah da'awatin mustajabatun, ada 3 macam doa yang mustajab apabila orang ibadah atau
pekerjaan tersebut, insya Allah doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yaitu apa? Yaitu berpuasa. Jadi kita kan itu, ini kan parak lagi bulan Ramadan ya Kak. Berpuasa, tegal puasanya ini bujur-bujur, jangan menguli yang kuitan. Bebadah puasa sekalinya habis sudah kuku bima sebetulnya di dalam kamar. Kisah binaliyut ya kah, kuitan kapahumaan betang harian nang anak jual imbah kuitan datang, aduh maya ya, wih banar hari ini puasa aja ya kah, asal ada sabar lagi anak buka aja distainya. Padahal bang apa? Habis sudah makanan di kulkas dihantamnya. Kada pengalaman kada mengisahkan benerai. Di antaranya lagi apa? Orang yang musafir. Orang yang musafir ini yaitu orang yang melakukan perjalanan yang melebihi 2 marhalah. 2 marhalah itu pulang berapa kilo ya? Ya guru ambil bapiknya 2 marhalah itu 90 km. Ibaratnya ke sini tuh kerantau aja. Kamu anak jauh lagi ke Pelangka, Sampit, nah jauh lagi tuh. Di antaranya juga apa doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah wa da'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzolimi. Nah, jadi kalau ada apakah nang kakawanan di kelas dihantu-hantupnya terus kena kada salah sedikit dihantamnya ya kah? Doakan ya mudah anak sadar. Habis itu apa? Habis sudah. Suwak baterainya. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asra amsalha illa 700 dhifin. Seluruh amal kebaikan atau seluruh amal perbuatan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Jadi semua amal ibadah atau semua amal perbuatan yang baik-baik itu ada nilai pahalanya. Meskipun kayak kita nih mendabit, sudah mendabit kada wudu pulang. Nah, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan satu kebaikan. Apalagi wudu makinnya. Kalau Allah Azza wa Jalla illa sauma, Allah Subhanahu wa taala berfirman kecuali puasa. Kenapa puasa? Fa innahu liwa ana azzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min azli. Karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya ya Allah taala. Jadi pahala puasa tuh kadina nang tahu saking gandalnya tadi orang yang berpuasa tadi. Karena ini tuh menahan syahwat dan menahan rasa lapar dan hausnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Jadi kita puasa tadi, sebelum kita memasuki bulan puasa, alangkah baiknya kita tahu dulu rukun puasa itu apa, yang membatalkan puasa itu apa. Ini kada tengah hari bulan puasa belum baan, ada aja, kada batal juga aja. Tahunya apa? Ada yang termasuk di antara lubang karena sebab kan di antara yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang sudah berlubang. Nah, jangan ke situ lah, lain nah. Di antaranya apa? Ada berapa nah lubang di awak kita? Nah, yang pertama lubang
lubang telinga. Yang kedua apa? Lubang hidung. Kemudian lubang mata aja. Beluang lah mata. Kemudian apa lagi? Lubang kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya kan? Jadi kalau ya ada nang belumba di ketujuh belumba tengah hari, musiah tak kantut. Nah, tak buka pulang nang di dalam tuh. Termasuk banyu pas lemas saya bah. Jadi puasa bujur-bujur jangan hakon mumpung oleh aja. Ini puasanya kada tahu pang. Dikira kita tuh puasa sekalinya. Iya pang tadi kisah perjalanan nah kawanakah aja. Sekalinya dalam WC nah habis sama sabun. Kemudian puasa ini yang harus kita tanamkan yaitu niat. Amunnya niat kita dasar bujur puasa, insya Allah kita tahan aja seharian kada makan kada minum. Jangan jual HP aja yang diudak. Ya kalau dia mau salah-salah, nah banyala ambiru. Nah apa ulang loh? Nggak tahu bang. Kemudian lagi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zilzalah, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Di hari itu mengkhabarkan ia akan khabarnya, ay khabaran bima 'amila 'alaiha min khairin wa syarrin. Dengan khabar dengan sesuatu yang sudah ia kerjakan daripada amal kebaikan dan amal kejahatan. Bi anna ay bisababin an dengan bahwasanya menjadi sebab rabbaka awhalaha ay amaraha bidzalika fi hadisi madhhur ala kulli 'abdin aw ammatin bi kulli ma 'amila ala zahiriha. Menyuruh ia akan hambanya. Dengan demikian itu pada hadis akan menjadi saksi atas tiap-tiap hamba yang laki-laki atau hamba yang perempuan dengan mengerjakan ia atau dengan mengkhabarkan ia. Jadi seberataan kena tuh seluruh alam dunia nih akan menjadi saksi apa aja perbuatan kita selama masih di dunia. Contoh, ini contohnya nih, kayaknya kedida bang di sini. Bulan puasa. Sore sudah sekitar sejam lagi buka puasa. Sekalinya ayang ada macet. Yang kemana ngabuburit kita nih aja. Nah. Jadi jeneng lakiannya tadi kita ke pasar itu aja. Ringkas katanya diambil lakian tadi buboncengan berdua. Nah itu karena apa nang menjadi saksinya? Pokoknya apa yang dilewatinya karena insya Allah akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatannya. Ada nang ke pantai, berarti pasir-pasir dan butiran pasir yang ada di pantai itu karena akan menjadi saksinya, iya kah? Amunnya kita puasa toh hendaklah menghindari perbuatan-perbuatan yang kada berguna, iya kah? Yang kedida pahalanya. Nah. Kemudian lagi apa, malam-malam bulan puasa tuh hendaklah kita mengisi dengan ibadah, yaitu salah satu ibadahnya diantaranya sembahyang tarawih dulu nyatanya. Sembahyang tarawih tuh rugi kita sebenarnya mungkin sembahyang tarawih ya kalau sebab sembahyang tarawih nih dilakukan hanya setahun sebulan, maksudnya setahun tuh nah hanya ada sembahyang tarawih. Amunnya kada bulan puasaan sembahyang tarawih abut bukan kampung salatu jami'ah aja ngapang ini sembahyang puasaan aja kada nak sembahyang tarawih lah ya lah. Jadi diantaranya lagi
Kalau ya ada yang menjadi imam di sini kena, kayaknya ada bang ya imam taraweh disuruh di kampung. Kiudin ya. Amun disuruh bubuhan tatuha kampung menjadi imam, amun yang kita merasa sanggup laksanakan. Masa orang pesantren kada kawa imam Ramadan ya kan, kada kawa imam sampai taraweh, rugi kada? Nah, rugi aja. Nah, amun kada kawa surah nang macam-macam, nang kebiasaan menurut orang-orang aja ya kah? Surahnya hafal aja kalau seberatan. Al-Hakumut Takasur, kemudian Wal Asri, kemudian apa lagi? Wailul likulli humazatil lumazah ya lah. Kemudian Alam Tarakai, Nila fi Quraisy dan seterusnya. Kalau ada ya kalau dipahami dulu rukun-rukun sembahyang ya kah? Lagi yuk. Sudahlah. Parak juga sudah jamnya nah. Sebelum kita mengakhiri, ampun ulun ya bang nah. Nak pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, tolong jangan laporkan lawan polisi. Syuting lagi iwak haruan di dalam topi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan saja acara pembacaan pidato muhadarah yang kelima, yaitu yang akan dibacakan oleh Syaiful Irsad dari perwakilan kelas 2 Wusta'a. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara muhadarah ini yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh dewan guru pengajar pondok pesantren Tarhasus Diniyah yang alhamdulillah beliau dapat berhadir di acara muhadarah ini. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diluaskan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kali ini, ulun akan membacakan pidato yang berjudul Keutamaan Orang yang Berilmu. Allah telah memberikan kepada kita satu karunia yang tidak ternilai harganya. Karunia ini yang membedakan manusia dengan hewan. Karunia ini adalah akal. Dengan akal seorang dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang yang berilmu yang mempergunakan nikmat akal dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah berjanji dalam Al-Quran,
bahwa Dia akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar dan belajar. Jangan jadikan setiap orang yang kita temui sebagai guru, dan jadikan setiap apa yang kita lihat dan alami sebagai pelajaran bagi kita. Hanya orang yang berilmu yang sukses mengarungi kehidupan ini, karena ia mengerti apa yang ia lakukan untuk hidup ini, bekal apa yang ia siapkan, strategi apa yang ia perlukan untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Karena tidak ada ruginya belajar ilmu apapun, dan jangan jadikan otak kita manja tanpa disibukkan dengan berpikir. Karena ilmu pengetahuan adalah kunci memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian pidato yang ulun dapat sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan, maka hal itu karena kekurangan pengetahuan yang saya miliki, dan apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf, karena itulah kekhilafan saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan saja acara syair yang akan dibacakan oleh kawan-kawan kita. Kepadanya dipersilahkan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. شهر الصيام بجاه رسول الله نسأله حسن الختام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر محمد ما حوت كل الصلاة. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. هويتها وصف الكمال لأجمع ما لا يرام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. أتى شفيعنا وأتى بدر التمام. مرحبا يا مرحبا شهر الصيام. نبغى منك الشفاعة في يوم الزحام.
الشهر الصيام عليك صلاة الله وسلامه التمام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. Acara yang terakhir yaitu koreksi serta nasihat dan sekaligus doa penutup. Untuk itu kami mintakan kepada guru yang berhadir, kepada guru kami persilakan. Langsung aja lah nasihatkan, Pak. Waktunya berapa? Langsung aja lah nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada hari ini para peserta muhadarah the best lah. Jadi langsung aja ada beberapa nasihat untuk para santri. Pertama, untuk menjelang Ramadan diharapkan kepada seluruh santri agar minta ridho, minta halal kepada seluruh guru pengajar. Kedua, nantinya setelah ini perai amalkan ilmu yang sudah didapat dengan benar. Ketiga, itu nasihat berperilakulah kalian dengan perilaku yang benar yang sudah diajarkan oleh guru kalian. Pertama, jangan memberi sopan lah yang namanya itu pondok pesantren kita ini. Nasihat selanjutnya, kerjakanlah ibadah selain wajib. Ibadah sholat tarawih, tadrus Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang baik. Nah, mungkin ini aja yang guru sampaikanlah nasihatnya. Nah, insya Allah bermanfaat aja bagi kalian semua. Inilah mengingat waktu zuhur sudah dekat. Nah, guru sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nasihat pulang. Lawas sekolah 2 jam. Doa aja lagi sudah tadi nasihatnya. Pon. Sudah aja nasihatnya. Tambahin lagi. Wah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم banyak hadisnya nih. Ya Pak, diingat hadisnya nih. Yang diingatakan apa dulu dah, yang berhubungan. Maksudnya itu ada hubungannya dengan kegiatan kita. Kan hadis banyak. Apa hadisnya? Ya itu aja ada hadisnya aja. Al-mar'u ma'a man ahabba atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia. Padahal sudah tadi tuh, cuma aja guru tambah iyakan sedikit. Waktunya ada lagi 3 jam. 3 jam waktunya lagi gelah. Hanya zuhur. Ayo kayak itu. Rancak mama mai pian. Nah, kemudian nasihatnya tadi sudah juga presiden, banyak amal ibadah di bulan puasa. Kira-kira itulah. Nah, nasihat di sini ada tambahannya. Tolong kalau yang tadi jangan sampai kita jangan sampai kita dalam muhadharah di agama Islam jangan sampai dibacakan puja. Kalau puja itu bukan kata-kata puja itu katakanlah puji kita seharusnya. Jadi jangan puja-puji. Kalau puja itu bubuhan budak. Kadang nyinggung siapa-siapa kita membujurakan. Kemudian kalau tadi ada sebahagian pindahnya kata-kata yang disebutkan firman Allah Ta'ala ternyata hadis yang dibacanya. Bukan siapa-siapa kita aja bertunjuk itu jarak ada. Ini supaya kita membaiki kina orang disambat orang kenapa jurang. Jadi sebelum maju itu periksa dulu apakah hadis, apakah Al-Quran, apakah kata seorang ulama. Karena kalau kita berdiam di satu majelis atau di dalam muhadharah ini banyak mata-mata yang kan alim-alim berataan nih. Wali-wali berataan lawan mamanya aja kado mama jangan kuitan jangan wani-wani mah ini wali Allah Ta'ala ini pian jangan tak bisa suruh lawan wali ketulahan. Wani lagi kuitan menyuruh sekolah pesantren hanya 2 bulan sudah ngaku wali. Sembahyang tahajud hanya bisa rakaat belum tuntung juga sudah menjadi wali kutub. Hanya usali baru apaan lagi. Nah ada itu kali lah. Nah jadi maju muhadharah ini tujuan guru-guru atau tujuan panitia itu supaya melatih mental lawan pian barataan. Karena banyak orang yang alim dikalahkan dengan orang yang bisa bepander. Banyak alim pian. Orang itu tidak biasa mengkhotbah atau kada biasa apakah, tapi alimnya luar biasa. Karena kada terbiasa lalu kada jadi biasa.
Bisa tuh pandir deh apa hafal Quran, hafal hadis banyak, tapi kita pada bisa pandir, pada bisa juga ya, bisu. Ada yang kada hafal Quran itu tapinya bisa pandir, mental tahan, maju tuh tahan mental. Insya Allah ikam dengan sendirinya, kena insya Allah dapat. Jadi tujuan muhadarah ini yang penting maju dulu. Masalah kada apa menyampaikan kayak apa, yang penting maju dulu, latih mental. Jangankan maju ke sini, maju lawan mintuhakin gugup ngalih. Masuk ke lambu, ke kamar, sakanya taragap mintuha. Kenapa aja mintuha mak aku niragap gugup mak ejar. Nyata benar mintuha mak diragap. Apalagi pian maju muhadarah ini makin di masyarakat makin tablik akbar makinnya orang cangangan setangguk mata. Ini kita gampangan jadi mun kalau biasa insya Allah. Nah itu kada bapak sambat ya. Iyanan mendengar. Yang maju aja itu nah harapan kami mudahan karena sabarataan piannya asa panjang umur aja jadi orang tua. Sabarataan asa panjang aja umur jadi orang tua karena barataan jadi imam. Ngapa ayat-ayat tuh dihafali dari Fatihah kemudian dari Wadduha sampai Nas itu penting benar. Wadduha An-Nas penting. Karena jadi imam sempian nih barataan kena bab sepintar-pintarnya bini sebungul-bungulnya laki kada awa bini jadi imam. Misalnya kebetulan pian tuh kayaknya bebini qari'ah jadi ujar bini pian abahnya aja imam nang laki aku kada bisa jadi imam ikam aja umanya ayo bini jadi imam kalau pindah haratan sujud tuh nah kada boleh binian jadi imam kayak Pak Haji Alimnya sebungul-bungulnya lakian walaupun kul auzu birabbinas saja ayatnya apa sebuting ayat hafal sebuting aja kul auzu birabbinas jadi ayat pertama kul auzu birabbinas sekalinya rakaat kedua bingung ayat apa lagi paksa betakun ke belakang. Oh makmum apa ayatnya lagi? Ujar makmum di belakang bareng kan ya kada bisa. Jangan itu ayat dihafali tadilah. Apalagi nih Pak apa ngarannya bulan apa tuh deh? Bulan puasa. Jadi sebenarnya bulan puasa tuh bulan nang puasa. Jadi orangnya kan puasa lah. Mbak bulan puasa aja. Berarti puasa bulan lah. Menyalaan lah. Iya, jadi bulan puasa. Jadi kada puasa. Ini pas nih musimnya nih musim tanam nih. Bisa sama termos gini. Pumaan bahaya tuh lah. Iman jangan sampai kada puasa. Ini puasa 30 hari tahu setang 31. Di mana seharinya? Ini sepusaban kada puasa juga. Kayak apa ini? Santri aja baca Quran kada. Seorang orang muslim itu ada hak lawan Al-Quran. Kewajiban lawan Al-Quran sehari itu 100 ayat. Bila kita kada membaca Al-Quran 100 ayat dalam sehari, maka hukumnya kita berdosa lawan Al-Quran. Tahulah dosa. Orang tua dia asal biasa jangan itu. Itu dosa. Nah, tolong itu jangan gitu lah. Gitu kena ya nang yamutul mar'u ala ma sya'alai
ma'asa alaih, nah nggak ada salah. Matinya seseorang itu apa kerjaannya waktu di dunia hidup apa? Ya tenang memincung tuh ya. Memincung aja ya sampai ke kubur ya jawabannya. Jadi orang bincung tuh masuk ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat, ujar malaikat marah buka aja, ujar bincung lah tadi asal ada biasa. Saat biasa ada aja malaikat hendak kan bisa biasa seumuran nyanakuni orang kan biasa dijawab ini asal biasa. Dicatuk malaikat takut aja malaikat. Malaikat Belandi ya. Ada malaikat Belenji seumuran ke depan. Malaikat disambut Belenji. Pada dicatuk malaikat sekali gajah-gajah takut ya malaikat sekalinya si inya tadi ada aja nih. Itu gawian. Nyaring dulu. Dengarkan dulu. Mau ke 3 jam tadi Jan. Nah itu maksudnya hadis tersebut matinya seseorang apa gawiannya di dunia. Kalau kita ketujuh wirid, baca salawat, baca yasin, baca Al-Quran, maka ada kalau pertanyaan di kubur, ma imamuka, apa imam engkau? Siapa imam kita ya? Nah, amun di kampung misalnya Dimas imamku. Nah, kadang itu bingung malaikat mahapali berataan. Jadi disatukan dengan satu bahasa wal antu ikutan imam ternyata kada dibaca. Maulah orang kada dibaca. Orang kata cinta itu kan pasti ikut. Kalau kita cinta lawan seseorang pasti sering menyebut. Ridwan cinta lawan jannah misalnya, sering menyebut jannah. Oh jannah, kapankah kita berjumpa? Karena dia cinta dengan jannah tersebut. Kalau kita cinta Al-Quran ya sering menyebutnya. Baca Al-Quran 100 ayat dalam sehari hukumnya wajib, hak Al-Quran sekurang-kurangnya. Nah mbak kayak pemun kada baca Al-Quran surah Yasin barang lawan tabarak. Yasin berapa surahnya ya ayat? Siapa pernah hafal Yasa? Yasa kayak Yasin kah? Hama asak ya ta. Nah Yasin 83, surah Mulk berapa? Tabarakalladzi berapa? 600. Ada 600 ayat di mana ada? 30 ayat. Lalu 30 tambah 100. Betul ya? Berapa Yasin berapa? Berapa jam? Ijal ini Al-Quran udah tahu. Nah betul deh. 83 tambah 30 berarti berapa tak? Berapa ya? Tahu lah film Al-Quran. Kada ada isi Al-Quran di rumah, Masya Allah. Jangan kada ada beisi Al-Quran, jangankan Al-Quran tunganya beisi kitab Bukhari aja diarak kurang, bala kada turun. Diandak di rumah keberkatannya luar biasa kitab Bukhari. Apalagi Al-Quran, Al-Quran kitab Bukhari hebat namanya. Ini Quran kada ada, mun Quran banyak. Adalah Al-Quran nukar barang ada yang guru itu kekasak anu luang.
Al-Quran jangan kada bisi di rumah lah dibancari. Al-Quran dilancari kena beri supin. Orang pesantren kada bisa mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya alar. Alar bacanya. Orang alif lam alar jana. Mana alar kata dah. Kada jadi mintuhan ambil minanto. Rukun mandi kada tahu juga. Rukun mandi 3 aja. Sabun, cicibuk, lawan anduk. Bacaannya bisa lah mandi ini mandi wajib berataan sana. Faisal bisa lah tamimpi. Isjalnya disambung sama tamimpinya. Itu Mehmet tuh nah. Mehmet tuh siang dia mandinya. Kayak apa bulan puasa? Nah bulan puasa kayak apa mun tamimpin itu hukumnya? Nah pang melihat mun durasi 45 menit. Ayo. Melihat itu. Di bawah bergerak. Nah ya benar nah. Ini makanya liburan gitu aja di kamar di haluan. Ceramah guru no malah membuka dia no laju dia ceramah guru. Kanya kelaluan membuliki bagaimana. Mulai gamat sampai ke situ mengatok tok. Nah. Gitu hanya di zoom. Siapa tak? Tuaan dah. Jangan kayak itu mata kayak rusak pian kon lah. Jangan melihat itu baik Al-Quran. Namun sudah membaca Al-Quran ya kurang lebih kayak apa tadi guru mun keluar apa? Yuk Ridwan. Apa kan? No, ada bully menyambut air mani itu ada bully. Ada buku itu contoh. Ini kita lep nah. Nah tadi kayak apa maka gawin itu aja. Ayo jujur nah, melihatlah kita. Ayo jujur. Jangan ada dusta di antara kau dan aku. Ayo. Nah, yo Mehmet. Nih gara-gara bawa kacamata nih ya nih. Nah. Siapa ngarang sama dia? Nah, banyak kebisa. Wahim tungan. Orang non Islam menyuruh kita beribadah kada menang hatinya. Jangan baca Yasin, jangan Al-Quran, jangan itu, jangan ini, jangan beribadahnya. Diatarinya alat teknologi. Tanpa sadar ika makan meninggalkan kewajiban tersebut. Lihat ya. Orang bahari tangan di tasbih tasbih. Bila ada binyan mari kini tasbih, burit. Itu orang subhanallah ini burit. Tasbih jangan kadada di kantong, ada di awak. Ini tasbih kadada. Amun HP 5 juta 6 juta ada bisi HP. Tasbih 50.000 ada di bisi. Ada tasbih aja. Tasbih nang banang talinya dah. Bila pagat me IPI ke tanah nah. Orang santri jangan kadada berisi tasbih di tangan. Nah itu karena dosa kecil diampuni kalau ada tasbih. Tapi tasbih nang dipakai, nang diketek, namun nang ditukar di pasar digantung di gulu. Apalagi capnya naga. Tuh kadesing itu. Ini juhur tadi udahlah. Sudah ke juhur tadi? Oh belum lah. Apanya?
Mau kita terakhir jual lah. Gak ada apa, biar aja sampai esok. Tadi kayak apa? Mau dituntun maka mata tadi bulan puasa tak keluar kita. Ayo takunakan lo guru Taufik kina apa hukumnya? Tapi guru mau keluar malah siang itu ada apa hukumnya? Maka haratan puasa kayak apa tadi? Apa hukumnya? Keluarnya rijo-rijoan. Maka puasa orangnya, ayo, batal aja guru Taufik. Nih kayak paham? Kecuali mimpi. Man, hati-hatilah. Batal puasa sampean. Kecuali belum masuk umur 2 tahun. Ini 2 tahun adalah itu. Faisal berapa umur udah? 3 tahun. Oh masya Allah. Manusia ajaib bisa pamer 3 tahun. Tadi, ya tadi hati-hati pokoknya lah. Hati-hati, itu hati-hati. Baik baca Al-Quran, jago topik tadi banyaki. Al-Quran jangan kada diisi lah, nukar kena 2 lemari. Jualan kita. Al-Quran jangan kada dibaca. Kemudian salawat. Salawat jangan kada dibaca. Di Simtub Dorar disebutkan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu taslima. Bermula surga, al-jannatu bermula surga. Surga banyak kada, termasuk jannah itu surga. Tahu lah surga pian. Bebi lelakian nih pian mau masuk surga dapat bidadari 12.100. Sanggup lah. Beisi bini 12.100. Mah guru amun kebayangan guru bisa patah ampun ulun. Surga 12.100. Di surga itu 2 aja gawian. Makan lawan mamam. Di surga ada lagi puasa, bayar zakat, sembahyang, naik haji, beribadah, nggak ada lagi. 2 aja gawian. Makan mamam. Apa guru makan mamam bedanya? Sama aja, lain. Kalau makan tuh muntung atas. Kalau mamam tuh namanya muntung bawah. Nah, saya tahu lah saya. Nah, al-jannatu surga, wa na'imuha dan kenikmatannya, seluruh nikmat surga itu sa'dun, disediakan, diperontokkan, diberikan lawan siapa? Limay yusalli, bagi orang yang ketujuh baca salawat. Nah, surga dan isi-isinya diberikan lawan orang yang ketujuh baca salawat. Apa salawat dah? Salawat gitu. Keda arti selawat itu secara umum bilanya memuji lawan Nabi itu namanya selawat. Baik dengan kata-kata syair, kata-kata maulid, kata-kata pantun-pantun yang memuji Rasul, itu namanya selawat. Atau selawat yang sudah ditentukan seperti sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu membaca sekali dibalas 10. Dibaca 10 dibalas 100. Barang siapa membaca 100 dibalas 1000. Barang siapa membaca 1000 haramallahu jasadahu alan nar. Orang yang membaca 1000 ujar Nabi diharamkan batang tubuhnya masuk api neraka. Kada disebutkan Nabi di situ setiap hari kada membaca 1000 ada. Seumur hidup sekali membaca 1000 kali. Sudah ada jaminan dari Nabi orang tuh terpelihara dari api neraka. Mahmud, nah disuruhnya ampi, diharamakan batang tubuhnya masuk neraka 1000 kali. Enggak, itu guruji yang baca selawat aja kada bisa sumbayangan lagi.
kada mau. Nah, apalagi mau nikam nih sehari 1000 setahun berapa hari? 360 juta. 360 hari. Kalau nya 1000 sehari baca berapa tak? Ayo mati-matiannya Pak. Ayo 360 hari dalam setahun membaca sehari 1000. Ayo berapa jumlahnya? Sama dengan banyak. Ya itu. Ya anggaplah 360.000. 360.000 dalam setahun membaca setahun, sedangkan 1000 aja sudah ada jaminan dari Nabi. Kayak apa kada sugih ikam di akhirat. Hidup misalnya pian 1000 tahun. Ada kada 1000 tahun tidak? Ini Faisal nih 2000 tahun. Kali 10 tahun aja ya, kali 10 tahun kali berapa deh? Kali 360 kan sama dengan banyak juga. Sugih kina di akhirat, pian hakun sugih di dunia kah, sugih di akhirat kah? Asal biasa anda kayak orang satu ya jawabannya. Nyata ya, anda keduanya kadang mau disuruh pilih. Ya keduanya. Nah, keduanya ada supaya keduanya sugih hendaklah. Hendak ada sugih di dunia ini supaya sugih. Yang pertama baca qul huwallah sekali, Fatihah sekali, Ujibil Falaq sekali, Ujibil Nas sekali, menabung 2 juta sehari. Kada banyak-banyak amalannya. Nah, Fatihah sekali, Ujibil Nas, Ujibil Falaq, apalagi qul huwallah sekali-sekali aja. Nah, menabung 2 juta sehari ridwanai. Insyaallah ikam setahun ya sugih. Nah, hendak sugih dunia akhirat. Nah, itu sesuai dengan di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya sana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu jangan sampai tertinggal lah. Sujud terakhir dibaca. Apa garang artinya Rabbana atina? Hafalah baca Rabbana atina. Ayo siapa yang kada hafal anjung tangan. Duan, Masya Allah. Duan kada hafal masih yang baca. Amun sudah janah hafal benar. Nah, Rabbana atina tahulah. Ya Allah berikanlah akan kami di dunia akan hidup hasanah. Hasanah itu dengan kategorinya atau dengan secara umum hasanah itu kebaikan. Dunia hasanah, bini hasanah. Nah, ini ngarannya hasanah. Pokoknya hasanah nyaman lah. Dunia nyaman. Sugih di dunia hasanah namanya. Di akhirat sugih juga. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat sugih juga, yaitu masuk surga. Nah, ini mana sugih di dunia, mana sugih di akhirat. Tapi ulun nang terakhir permintaan. Ulun walaupun sugih di dunia, sugih di akhirat, tapi ulun sebuting lagi yang penting. Wakina adzabannar. Apa wakina? Siapa artinya tahu? Duan. Apa artinya wakina Duan? Nah, ada tahu. Ayo siapa? Faisal. Faisal ini baca aja kalau dapat. Wakina itu mananya palihara akan, jaga akan, jangan sampai ulun hilang ke neraka. Nah itu tuh mun sugih di dunia, sugih masuk surga, sawat hilang, wah sakit banget kan. Sawat hilang, misalnya siapa yang bisa berokok sini? Duan juga. Nah itu duan harus karena anu aja duan sawat berokok karena ujar kisah di surga kada ada api, jadi hendak berokok ke dalam neraka. Hendak minta api sekalinya sampai ke neraka ditunjul malaikat. Tapa malam 2 tahun dua-duaan. Nah itu namanya wakina, jangan sampai tersinggah di neraka. Ini doa tuh aja nah, sugih di dunia, sugih di akhirat,
dan tidak tersinggah atau jangan sampai kita mampir dalam neraka langsung di gairi hisab. Itu doanya handap tapi munnya kabul luar biasa. Jangan kali dibaca lah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hadijah. Itu kan ada boleh diganti-ganti. Itu ada kisah bahari orang dua ini berangkat naik dua ikung bisi bini, seikung Hasanah, seikung Hadijah. Habis kah? Jadi sidin ngalang-ngalang. Urun gure bisa diingat sampai itu pak. Ayo kak, sudah. Nah di sini aja, kini aja pulang kisahnya. Kayaknya bersambung akan datang. Amun anak lawas kena undang ulon. Nah kita minta halal, minta riba. Ya karena bulan puasa kami juga atas nama seluruh guru-guru minta halal, minta ridha Allah di kemberataan. Kalau ada kesalahan, kehilapan baik perkataan ataupun perbuatan, mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wa ala haziniyat wa ala kulli manawa bihi salatu salih wa ila hadratin nabi bisirin fatihah. Assalamualaikum. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tangan ini. Maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi an-nashri wa fi jami'i ta'ab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Belum lagi diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah minta halal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi berakhir pula lagi acara kita pada siang hari ini. Ulun selaku pembawa acara memohon ampun maaf serta minta ridha jikalau ada kata-kata ulun yang tidak berkenan di hati ataupun di pikiran buhan pian seberataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.